Oke baik, kembali lagi bersama saya Mandiri Jaya Teknik. Kali ini kita akan membahas PCB Samsung Inverter ya. Di sini sudah ada di hadapan kita bersama. Bentuk PCB-nya seperti ini. Jadi usahakan sediakan kopinya dulu nih sebelum mulai menonton video ini, karena video ini akan sedikit lama dan kita akan membahas meliputi tegangan-tegangan yang wajib ada di sini ya, serta nanti di akhir video kita akan bagikan kode-kode error ataupun kedip-kedipan yang berlaku pada PCB Samsung inverter ini, dimana sebelum kita melakukan eksekusi ke sini, maka sebaiknya kita cek dulu kode-kode tersebut, apakah memang ada atau tidaknya kode tersebut di PCB ini. Begitu ya. Oke, langsung saja kita akan membahas dulu pada PCB yang paling besar ya, atau bisa disebut ini PCB main ataupun PCB timer ataupun PCB control, apalah sejenisnya ya, macam-macam lah. Jadi fungsi dari PCB ini secara garis besar ialah mengatur kerjanya kulkas itu, baik kapan dia defrost, kapan dia akan termostat bekerja, kapan lampu mati, segala macam. Dan juga mensuplai tegangan-tegangan ya, terutama tegangan untuk perangkat yang ada di dalam kulkas ya, tentunya terpisah, beda dengan kompresor ya. Kalau untuk kompresor nanti bagian ini. Selain daripada kompresor, yang mengontrol adalah ini. Begitu. Oke, langkah selanjutnya kita akan memperlihatkan jalur-jalur ya. Di sini sudah kelihatan di sini ini kabel yang dua ini adalah input AC ya. Itu AC input, dimana jalurnya dari sini masuk terus ke dioda ini ya. Ini secara garis besar saja. Di sini masih AC, setelah itu bisa arahkan menjadi DC 300 volt sebagaimana PSU pada mestinya. Setelah itu nanti akan di switching ya melalui IC ini. Ini bentuk IC-nya ya. Untuk kode IC-nya di sini tertera pada bodinya ialah ini top 267P6 ya. Ini kodenya kecil-kecil di sini, nggak kelihatan di kamar saya. Nah ini. Yang penting bacaannya TOP 267P6. Itu kode IC-nya. Selanjutnya setelah itu dia akan berubah ya menjadi tegangan DC. Tegangan DC berapa aja yang dibutuhkan. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Untuk tegangan-tegangan yang harus ada di sini meliputi ada 12 volt, 5 volt ya. Itu tegangan-tegangan yang wajib ada ya. Output dari apa namanya? Dari trafo ini, yaitu 12 volt dan juga 5 volt. Nah, setelah itu ada beberapa soket ya di sini untuk lampu. Ini sensor eksternal ataupun untuk yang di bodi, yang nempel di bodi ya. Nanti kita akan bahas. Setelah itu ini soket-soket untuk apa namanya, pen ataupun termis segala macam yang ada di dalam. Dan ini soket untuk sinyal inverter yang ke sini ya, yang ke sini. Oke, kita lanjut. Seterusnya ini soket-soket untuk room ataupun ya untuk yang lain-lain. Nah, ini ada step valve ya, ataupun yang merubah apa namanya valve-nya itu, ataupun yang untuk merubah kapilernya itu. Dia kan ada yang kapilernya dua. Nah, melalui solenoid inilah dia. Ini yang mengatur soket yang ini. Setelah itu ini ada soket untuk heater ataupun apa namanya pemanas yang ada di dalam itu. Oke, secara garis besar tegangan yang wajib ada ialah sudah dijelaskan tadi 12 dan 5 volt ya. Itu kita harus ukur di bagian di sini udah ada test pinnya tadi atau test pointnya harus ada. Ketika tidak ada, maka kita cek bagian power supply-nya apakah ada bermasalah atau tidak. Nah, di sini ada LED juga ya. Ini tulisannya LED 1. Ini ialah untuk indikator-indikator
sebagaimana kode error yang akan berlaku nanti kita jelaskan. Saya rasa begitu aja penjelasannya ini ya, secara garis besar. Sebelum kita eksekusi ini, nanti pahami dulu kode-kode yang akan kita berikan. Selanjutnya, ini untuk PCB inverternya yang untuk menghidupkan kompresor itu sendiri ya. Di sini dia menggunakan power supply tersendiri juga ya, jangan salah, dia ada trafo ferit, ada IC-nya juga. Nah, untuk kode IC-nya di sini bisa kita lihat kodenya adalah LNK305PN ya, itu untuk kode IC-nya. Siapa tahu ini ada yang meledak ya. Nah, itu kodenya ya, LNK305PN ya. Itu kode IC-nya. Untuk masuk LN-nya di sini ya, masuk arus listriknya di sini, ada fuse, masuk dia ada sisir, masuk kapasitor, masuk ke IC power supply, trafo. Setelah itu akan diarahkan melalui dioda nanti ya. Ini diodanya ya, ini dioda, dan ini menghasilkan tegangan berapa Bang? Tegangan yang hanya keluar dari sini ialah tegangan 15 volt ya. Harus ada dia tegangan 15 volt dihasilkan oleh trafo ini. Begitu. Dimana kita ukur 15 voltnya? Maka di sini bisa kita ukur ya di bagian dioda-dioda ini. Nah, dioda yang ini maksudnya, dioda yang ini. Ini dioda dari sini. Dioda ini kita ukur 15 volt harus ada dia di sini. Fungsi IC 15 volt itu diantaranya untuk mensuplai tegangan ke IC IPM ya, dan juga mensuplai tegangan ke IC ini, microcontrollernya ya. Oke. Hal yang paling perlu sebelum kita eksekusi ke sini, maka kita akan lanjut pembahasan, yaitu pembahasan kode-kode error. Sebelum kita melakukan eksekusi di sini, maka sebaiknya kita pahami dulu error-errornya. Kecuali sudah kita nampak secara fisik ya. Contoh kapasitor menggelembung, atau IC power meledak segala macam, fuse putus ya. Kalau sudah kelihatan secara fisik, maka langsung kita ganti dulu ya. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan kode-kode error yang sudah saya sediakan ya. Di sini saya sudah mencatat beberapa kode-kode error yang sering terjadi pada pada PCB Samsung ya, PCB Samsung inverter ini. Baik, sini saya sudah catat ya. Di sini sudah kita bisa baca ya. LED 1 ya. Ini di mana LED 1 posisinya? Posisi LED 1 ialah ini, yang ada di PCB mainnya, yang ini LED 1. Oke. Ketika LED 1 berkedip sebanyak 11 kedip ya. Ini 11 kedip. Terus bagaimana reaksi dengan LED yang satu lagi ataupun LED 2-nya? LED 2-nya melotot ataupun nyala ya, kompresor pun hidup. Tapi di sini berkedip sebanyak 11 kali ya. Sini kedip 11 kali. Maka yang perlu dicek ialah kipas yang ada di evap. Ini sudah saya catat. Kipasnya kita cek, entah bisa soketnya atau memang kipasnya yang bermasalah. Selanjutnya masih tetap pada LED 1, 3 kali kedip ya. Ketika dia berkedip sebanyak 3 kali. Terus bagaimana dengan ininya? Tetap hidup. Lampu ini melotot ya, hidup. Kompresor hidup juga. Maka sensor body, yaitu sensor ini, nah sensor yang ini bermasalah. Berapa ohm sih Bang ini harusnya? Maka bisa kita ukur ya. Untuk suhu ruangan normal ya, ini 5,4 kilo ohm ya. Itu segitu nilainya. Selanjutnya masih tetap di LED 1, masih tetap di LED yang ini ya, yaitu terjadi kedipan sebanyak 9 kali kedip ya. Maka ini yang bermasalah adalah termostat
termostat yang ada di pintu bawah. Ya, di pintu bawah itu ada termostatnya juga, maka itulah yang bermasalah. Nah, kita ganti ya. Setelah itu seterusnya 6 kali kedip ya. Maka apa yang bermasalah ketika dia 6 kedip? Masih tetap ya, LED 1 ya. Yang bermasalah adalah termis bawah. Di dekat termostat itu ada juga apa namanya? Ada juga termis. Bentuknya mirip seperti ini juga ya. Nilainya berapa seharusnya? Ya, 5,6 kilo ohm. Ya, harus segitu nilainya. Ya. Seterusnya ada 2 kali kedip. Ya. Ketika LED satunya berkedip 2 kali, 2 kali tit, nah berhenti tit, nah 2 kali, maka yang bermasalah adalah termis evap ataupun sering kita bilang depros atau apa. Sebetulnya bukan depros, tapi sensor untuk evaporator. Nah, nilainya bentuknya seperti ini, yang menempel pada evapnya itu. Nah, nilainya berapa seharusnya? Ini 5,3 kilo ohm. Oke, selanjutnya untuk PCB yang ini keseringan dia hanya mau berkedip sebanyak 3 kali. Saya sudah menemukan beberapa kali kasus ya. Di sini dia berkedip 3 kali, tit, 3 kali dia ya. Maka ketika LED ini berkedip 3 kali, maka yang bermasalah adalah kompresor. Terus bagaimana? Apakah di sini ada kedip juga? Ada. Ya, di sini dia berkedip untuk LED satunya sebanyak 10 kali kedip. Ya, ketika dia berkedip sebanyak 10 kali di sini, maka yang bermasalah adalah kompresor. Ya, bisa soketnya, bisa kompresornya, atau bisa kabel yang ke kompresornya bisa juga bermasalah. Nah, ketika kita coba dengan PCB yang lain, ataupun apa namanya, kita ganti PCB yang ini, yang inverternya ini, kita pasang, akan tetapi hilang kedip 3-nya, maka apa yang bermasalah bang? Maka yang bermasalah ialah IC microcontrollernya ini ya, datanya dia sudah korup, begitu kira-kira ya. Ya, kalau ini dia datanya korup, bisa juga kedip akan mengakibatkan kedip 3 pada LED yang ini, LED 2 ya. Jadi banyak ketika indikasinya simpelnya masalahnya di sini berkedip-kedip sebanyak 3 kali tadi, maka bisa dipastikan kalau nggak kompresor PCB yang ini, begitu. Selain itu, untuk beberapa kedipan yang ada di sini, itu permasalahan di luar dari sini. Jadi Anda pastikan dulu nanti apakah semua kedip-kedipan ini berlaku dia, ya. Ketika semua kedipan ini tidak ada ataupun mati total dia, maka langsung cek bagian power supply, gitu ya. Sebaiknya dicek dulu kedip-kedipan yang ada ini. Ini ya, beserta nilai-nilainya saya sudah catat di sini. Kalau mau di screenshot boleh. Jadi sebelum melakukan aksi repair ataupun perbaikan pada kedua PCB ini, sebaiknya cek dulu kedipannya. Oke, sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi amal jariah bagi saya ya. Mudah-mudahan menjadi pahala untuk kawan-kawan bisa membantu. Lebih kurang mohon maaf ya, kalau ada kata-kata dari penyampaian yang kurang serak di hati, atau kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya tertanam di dalam hati saudara-saudara, maka silakan berkomentar, siapa tahu saya bisa membantu. Begitu kira-kira. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.